Insan-insan mulia Pama. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semua, likulli amalin syirratun wa likulli syirratun fatratun. Yang maknanya setiap beramal pasti ada masa semangatnya. Dan di tengah masa semangat pasti ada masa fatrahnya. Fatrah di sini yang dimaksud adalah futur ataupun bosan. Ada kalanya seorang muslim melaksanakan ibadah secara monoton, siklusnya begitu-begitu saja, setiap hari menjalankan yang sama, maka pasti ada rasa jenuh dan rasa bosan yang melanda dirinya. Oleh sebab itu, Nabi SAW berpesan, barang siapa yang masa futurnya dalam kondisi sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia pasti akan berhasil atau berjaya. Sedangkan siapapun yang di masa futurnya justru keluar dari koridor sunnah Nabi SAW, pasti dia akan halak atau dia akan binasa. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 5 hal yang bisa menjadikan kita bisa segera move on dari futur dan bosan kita dalam beribadah. Yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah istiqomah itu letaknya di hati. Maka yang membuat kita malas, jenuh, bosan dalam istiqomah adalah dikarenakan hati kita yang sedang tidak terpaut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena hati ini pemiliknya adalah Allah yang membolak-balikan kondisi hati kita, maka yang paling pertama dan paling utama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Ada juga doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, mohon agar Engkau teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ada juga doa dari Nabi SAW yang lain seperti, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, mohon agar Engkau teguhkan hatiku di atas agamamu. Jalan yang kedua adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Dengan datang ke majelis ilmu kita akan mendapatkan nasihat. Nasihat inilah yang akan bisa menggugah diri kita dan akan membangkitkan semangat kita. Bukankah Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan dan nasihat bisa memberikan manfaat bagi orang beriman. Yang ketiga, hendaklah kita merenungi kisah-kisah para salafus saleh, merenungi kesabaran para nabi yang ulul azmi dalam berdakwah, merenungi kisah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, terutama sahabat yang khulafaur rasyidin, yang dijamin surga yang 10, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga renungilah kezuhudan para tabi'in. Renungi juga bagaimana semangatnya para tabi'ut tabi'in dalam menuntut ilmu dari para tabi'in dan generasi-generasi sebelumnya. Adapun yang keempat, hendaklah melakukan zikrul maut, mengingat kematian. Karena kematian ini yang akan memutus kelezatan. Ketika kita sedang berada di zona nyaman di dunia, mendapatkan berbagai macam nikmat, saat itu mungkin kita akan malas melakukan amal soleh. Dikarenakan apa? Terputusnya ingatan kita terhadap akhirat. Maka yang dapat memutus kelezatan dunia dan mengingatkan kita tentang akhirat adalah ketika kita mengingat kematian. Adapun yang terakhir, yang kelima, hendaklah kita sering join bersama dengan orang-orang soleh. Karena sesama orang-orang beriman akan mengingatkan kepada kebaikan. Jika kita dalam kebaikan bersama orang-orang beriman, maka mereka akan membantu kita untuk istiqomah. Jika kita dalam kondisi tidak istiqomah, dalam kondisi futur, berjumpa dengan mereka akan membuat kita semangat dan segera move on dari malasnya ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.